Saya ini cucu Sunan Giri. Kita sejak dulu keluarga saya punya silsilah ke Sunan Giri. Itu melalui Asbab Khan, Ba'alawi. Itu kami terima turun-temurun. Hari ini ada orang baru ngaku Wali Songo keturunan Musa Al-Kazimi, Al-Bukhari, Al-Musawi. Itu aneh. Tolong dengarkan ini. Sewaktu beliau lagi rame-ramenya di podcast waktu itu, sempat kami angkat masalah itu dan yang sudah disampaikan oleh Gus Ahong. Ya, kami sampaikan kepada Kiai Fathur Razi dan bagi siapa saja Kiai yang merasa Dzurriyyah Sunan Giri, kami undang ke Gresik ke rumah saya Kiai, tepatnya Pondok Pesantren As-Salafi Ainul Yaskin, ke Bungson Gresik, untuk bersama-sama kita bermutolaah dengan membawa manuskrip. Yang jelas kalau jalur yang dari Ba'alawi sudah terpatahkan. Pokoknya nggak Ba'alawi itu. Karena bareng ya ono kitabe ya, kita temukan satu kitab dengan kitab yang lain, internal eksternal, dari abad ini ke abad itu, lalu kita kumpulkan, kita simpulkan. Oh, ternyata muaranya bahwa pemahamannya para Habib itu menyimpang karena merampas haknya seseorang, diantaranya Imam Ali Kholik Kisam yang memiliki karomah dan makom min makomatil aulia 247.999 makam para wali yang hanya beliau sendiri yang memiliki. Padahal itu bukan Ali Kholik Kisam, tetapi Ali bin Ba'alawi min Dzurriyyati Jadid bin Ahmad bin Isa Wakila di manuskrip Paris, dan ada yang mengatakan Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Nah, ini yang harus diluruskan gitu loh, harus diluruskan. Berarti sejarahnya orang lain tapi dicaplok oleh mereka. Dicaplok, enggak. Al-Aidrus itu katanya Samsus Sumus. Padahal gelar Samsus Sumus itu miliknya tokoh sufi yang bernama Abdul Ghais bin Jamil. Ya kalau cuman sejarah Kiai yang dicantol atau yang dipalsukan, atau makam yang makam Dzurriyyah Rasul yang dipalsukan, terus terang saya sendiri tidak heran. Sebab nyun sewu, wong makamnya Nabi aja dipalsu. Nabi Hud, Nabi Hud itu banyak yang menghujat saya, Pak Yai Zabidi. Ya. Ada datanya Nabi Hud itu, datanya siapa? Imam Ali karramallahu wajhah itu tidak memberi informasi yang akurat. Di situ tempatnya itu tidak. Itu hanya berdasarkan itu tadi mimpi. Bil kasfi, bil qara ini ada indikasi-indikasi korenah. Lalu dengan berdasarkan ya gatuk-matuk juga. Ya, sering itu dilakukan oleh tokoh-tokoh sufi yang ada di sana. Nabi Hud, tidak hanya Nabi Hud, ada juga Nabi Khandolah, ya, macam-macam. Inilah yang harus kita luruskan bersama, supaya tidak menjamur, ditiru, diterapkan di Nusantara. Nah ini kita juga nantinya merembet ke makam Mbah Priok, Jakarta Utara. Ini lagi yang perlu kita jelaskan kepada para pemirsa, ya tentang masalah diamnya para ulama-ulama kita terdahulu akan Ba'alawi, yang sebetulnya beliau-beliau itu tahu, cuman diem aja. Nah, salah satu contoh, salah satu kiai khos di Surabaya itu yang tidak perlu saya sebutkan orangnya, tapi kita semua tahu. Yang penting kita semua tahu, itu menyebutkan bahwasannya saya kalau mengundang Habib itu hanya berdasarkan dua faktor. Satu, jika alim. Dua, berdasarkan kasihan. Nah, hal kayak gini sehingga oleh para santri-santrinya, khususnya juga pada orang lain, para muhibinnya, ketika mengundang itu sudah dianggap taslim akan nasabnya. Isbat. Dikira dianggap mengisbat. Padahal sebetulnya jelas berdasarkan kasihan gitu loh. Nah, sehingga hal-hal kayak gitu dikarenakan, menurut saya loh ya, menurut saya itu dikarenakan Habib-Habib yang terdahulu itu
ya tidak banyak tidak banyak bantah, tawadhu kepada Kiai pribumi dan lain-lain. Kalau sekarang bagaimana? Kebalikannya. Wallahu a'lam. Semua sudah pada tahu kan gitu. Nggih. Jadi harusnya nggih boleh meniru kebaikan ulama-ulama sepuh kita dulu, seperti apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Raden Zabidi tadi. Yai sepuh kita yang ada di Ngampel, Duriannya Mbah Yai Usman, Yai Asrori, Alai Sahaki, itu juga menerapkan prinsip ini gitu loh. Ya tetap baik karena ya semuanya sama-sama manusia, sama umat Islam, sama orang yang beriman itu. Ya nggak mungkin kan kita untuk mengusir orang, kan ya nggak pantas lah, itu bukan akhlak seorang ulama kan gitu. Tapi akhirnya disalah tafsirkan gitu loh. Itu yang banyak terjadi. Akhirnya bebannya itu ke generasi kita ini gitu. Oleh sebab itu orang terlalu baik itu kadang kurang baik. Mohon maaf, ini jalur politik lah ya. Jadi istilah dikayati kalau golep gitu. Nggih. Dikira kita ini paling mudah diperdaya. Ini tadi saya juga diskusi lewat WA dengan Guru Gembul, dengan Raden Haji Oma Irama, ya, kawan-kawan kita yang diundang rencana tanggal 8 di Robitoh Alawiyah RA itu. Tapi intinya nanti akan dipermalukan gitu. Kalau toh memang Mas Guru Gembul mau datang ya silahkan. Tapi di random acaranya itu orang-orang yang tidak memiliki data itu disuruh untuk mengeluarkan pertanyaan kepada mereka itu. Nanti berperta itu mereka dijadwal satu-satu. Nah, mengenai yang tanggal 7 dan 8 ini menurut saya adalah pekerjaan yang sia-sia. Di balik pekerjaan yang sia-sia tentunya ada misi-misi terselubung di itu. Jelas. Kenapa saya kok katakan sia-sia? Karena ini tentang hubungan darah yang tentunya adalah masalah qot'i yang sudah takdir, dalam artian. Ya, itu dia hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Ihya bersama keturunan dari Sunan Giri. Ini menarik ya, karena menanggapi soal apa yang disampaikan oleh Kiai Fakhrul Razi dan juga berdiskusi tentang sejarah. Ini menarik, edukasi yang cukup luar biasa dari Kiai Ihya. Dan terlepas dari pro kontra, yang intinya adalah kita harus tetap saling menjaga persatuan di antara satu dengan yang lain, jangan saling bermusuhan. Salam cinta damai, jadi jangan lagi membuat tebaran-tebaran yang ini tidak elok untuk disaksikan oleh publik ya. Jadi mohonlah kerjasamanya antara satu dengan yang lain, yang pro maupun yang kontra. Saya ingin dari kedua belah pihak ya, agar secara gentle adu data dan dengan bijaksana, jangan marah-marah. Gunakan data sebagai acuan untuk terjadinya diskusi. Ini menarik nih. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.